Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Podcast Yajo. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo. Hari ini spesial kita perdana nih di tempat yang baru, di bukan angkringan biasa, berlokasi baru ya Ran ya. Ya. Di mana lokasinya Ran? Di Jalan Jawi-Jawi 2 nomor 168 ya. Nah, di depan rumah salah satu Partai. parpol ya. Partai politik. Nah, kita nggak sebutkan nama parpolnya ya. Belum di-endorse soalnya. Bahaya juga. Oke, Ini terima kasih dulu lah sama Madani Tour Padang Ya. yang mensupport kita. Bagi Nusana Podcast Sajo yang ingin pergi menjalankan ibadah haji ataupun umroh, baik itu haji reguler atau haji khusus, bisa menghubungi Madani Tour. Nanti kontaknya kita tampilkan di layar. Nah, siapa tamu kita nih, Ran? Ya. Saya juga penasaran nih, Bang. Siapa nih tamu yang Abang hadirkan pada hari ini? Yang jelas masih sepak bola, Masih tentang sepak bola? masih, tapi tidak yang laki-laki, tidak yang putra lagi nih. Tidak yang putra. Jadi maksudnya seperti apa ya? Putri. Sepak bola putri. Sepak bola putri ya. Iya. Berarti kita ini yang hadir sebagai bintang tamu kita Oh, hari ini. pelatihnya langsung. Oh, coachnya ya. Oke. Coachnya langsung nih. Selamat sore, coach. Selamat sore. Nah, ya. Ini Boleh. namanya Coach Bayu Coach Bayu ya. dari tim sepak bola putri Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, beliau sekarang sedang mempersiapkan tim U17 ya Bang ya. Oke. Nah, boleh diceritakan nih Bang. Kita langsung yang panasnya aja nih Ran. Langsung kita yang panas-panas. Iya, yang panas-panas aja pertanyaannya. Boleh, Bang. boleh. Biasanya kan wanita itu kan ada siklus bulanan. Iya. Bermasalah nggak nanti kalian dalam latihan itu? Biasanya moodnya kan beda-beda. Iya, kan? ya. Ini pertanyaan panas nih. Ran. Iya, karena Gimana kalau nih seorang pelatih gitu kan? biasanya cewek itu kalau lagi di fase kayak gitu Iya. ada lubang di tengah jalan, lubangnya yang menghindar. Bukan dia yang Iya. menghindar jalannya, lubangnya yang menghindar gitu. Saking takut kena maki-maki Iya. sama cewek. Iya. Ya, kira-kira gimana cara coach Lubangnya minta menghadapi? maaf gitu ya. Iya. Oke, Coach. Lanjut. Kalau untuk masalah tentang itu mungkin udah ada komunikasi dengan para dokter. Hmm. Biasanya kalau untuk halangan itu perempuan ini cuman satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau hari keempat kalau tetap latihan itu udah diajar terus. Oh, berarti normal aja. Normal aja. Kalau hari pertama, kedua, ketiga itu kita biasakan untuk dia latihan sendiri mandiri. Oh, gitu. Emang berarti nggak boleh diganggu gitu. Nggak boleh diganggu. Nanti kebalik kita yang marahin, Nah, malah dia itu yang kan marahin. itu biasanya sering menjadi pertanyaan itu kan bagaimana menghandle atlet perempuan gitu kan. Karena Iya. mereka punya moodnya pasti Mood-moodnya naik kan. turun gitu kan. Iya, betul. Nanti pelatih kasih instruksi nih, apa nih pelatih kasih Iya. instruksi. Apa nih masukannya apa ini ya? Nggak paham ya. Oke. Tapi gini, menarik juga untuk dibahas. Kenapa sih coach ini lebih memilih tim sepak bola wanita? Nah, betul. Boleh kita cerita sedikit dulu coach. Kenapa? Kalau untuk milih melatih tim sepak bola putri ini mungkin tantangan baru juga ya Bang. Tantangan baru. Saya pernah melatih 2009 itu putra. Sampai 2019. 2019 itu awalnya saya berkarir di sepak bola putri sampai sekarang alhamdulillah. Kalau di putra di tim apa pernah dulu? Coach? Dulu awal SSB Putra Wijaya, Di Padang. Padang, Di Padang juga ya. terus di pesisir juga pernah dulu. Terus terakhir banyak sih Bang, udah pernah megang PSP juga. PSP dulu. Padang ya? PSP Padang, Putra Bahari, Taruna Mandiri. Taruna Mandiri. Ya, untuk suratin. Terakhir saya megang campur juga putra dan putri, saya campur kemarin latihan Barito Putra U16. Barito Putra Epa. Banjarmasin ya. Iya, Oke, Barito Luar Putra. biasa ya. Terus apa nih yang membuat sedikit perbedaannya lah antara putra dengan putri ini? Gimana nih situasinya? Mulai Kalau untuk perbedaan mungkin mengarahnya yang awalan tadi. awalnya tadi. Awal tadi itu Pendekatannya beda perbedaannya. ya? Jadi pendekatannya juga beda. Kalau pendekatan sama cowok itu kita main gas. Ya, Tapi benar. kalau ini Main pakai hati ya? pakai hati. Tapi ada juga yang perempuan ini pakai hati, dia nggak mau cair. Hmm. Hmm. Tapi ini tipikalnya
perempuan ini harus pakai kekerasan juga ini. Bisa ada juga kayak gitu, Ada Bang. juga seperti itu ya. Jadi selain daripada memikirkan taktik juga harus memikirkan perasaan mereka juga ya. Ini Menarik. berat itu kan seperti ini ya. Soalnya ini kadang-kadang kecemburuan sosial perempuan ini kan kita sama-sama ketahui. Ini agak cemburu sosial, ini kalau laki-laki nggak mungkin ya, Ya. nggak mungkin kita cemburu yang ini. Iya, Tapi memang kita jaga perasaan biar moodnya ada di sepak bola. Iya. Nah, di sana kita tekan untuk latihan. Nah, soalnya mana tahu antara kiper kan cuma satu yang main nih. Ya. Nah, dimainkan satu, kalau di Ini cemburu putra ya. biasa aja. Biasa aja ya. Kalau di cewek agak ngambek-ngambekan gitu ya. Tampaknya nanti kan bahaya juga. Bang, coach, untuk tim putri yang U17 ini kemarin kan dengar kabar uji tanding ke Bengkulu. Iya. Nah, itu dalam rangka apa nih, coach? ASWI ini sebenarnya udah persiapan U17 untuk turnamen yang ada di, kalau nggak jadi di Pati, kalau nggak di Bandung tuh nasionalnya. Kita mewakili Sumbar. Jadi pemain udah ada kita cek, kita lihat ada beberapa pertandingan kemarin ini bagus kita ambil bawa ke Padang. Uji tandingnya kemarin di Bengkulu, Muku-Muku. Alhamdulillah kita 2 match itu. Dua kali pertandingan. 2 kali pertandingan. Main pertama 0-0, main kedua itu sama. Oh, berarti masih dengan skor imbang ya? Masih imbang. Yang di Bengkulu ini yang dilawan sesama ASBWI juga. Sesama ASWI Bengkulu. Oh. Tapi dia cuman ada lokal ya. Lokalnya memang lokal Muku-Muku aja. Oh gitu. Kabarnya gitu. Tapi itu personal mereka juga. Berarti kalau kita yang ASBWI Kalau kita Sumbar semua. berarti Di setiap seluruh wilayah ada ya. Seluruh daerah masih pemain, ada, iya. Tapi kebanyakan Pariaman ya pemain. Pariaman mendominasi ya. Dominasi. Berarti selain daripada sepak bola putra kan Pariaman nih lagi melejitnya Putri nih. juga. Futsal Nah. juga nih, putri juga ternyata. Oke. Nah, Dunsana Provinsi Ajo pasti kaget juga pas mendengar ini. Ternyata di Pariaman itu banyak talenta sepak bola putri. Ya. Karena ya kalau kita lihat fan football aja kan jarang itu yang Iya. putri ini terekspos. Di mana coach menemukan pemain-pemain ini? Wih, berat pertanyaannya. Di mana menemukan ya? Penekanannya kan juga Iya. Di mana menemukannya? Kemarin menemui pemain itu kita temui waktu ada tropeo di Sicincin. Kita di Sicincin ada tim di Sicincin itu udah tahun kemarin kita kenal, kita bikin tropeo di sana. Trofeo ya. Ya, saya nggak tahu juga kalau ada tim putri di sana. Hmm. Awalnya saya nggak tahu. Berarti aktif ya di sana tim putrinya. Tim putri yang di mana? Yang di Sicincin Iya, aktif, Sicincin. yang di Kampung Alam juga aktif. Artinya mereka main memang 11 putri. Memang ada Badingin Sati Putri namanya. Ada juga yang Kampung Dalam Putri. Nah, jadi kami kumpul, kami main, kami lihat perkembangan anak. Ada beberapa kali uji coba dan pertandingan. Kemarin kami terakhir ada pertandingan sepak bola putri merebutkan Wali Kota Padang. Bela oleh kota. Wali Kota Padang. Alhamdulillah di sana walaupun kalah menangnya kita nggak mikir. Yang penting ada kompetisi untuk adik-adik. Di sana ada mental, Ada jam terbang ya? jam terbangnya. Di sana kita ambil. Tapi pantauan pemain itu udah 6 bulan yang lalu kita ambil. Berarti, Kalau saya sebagai pelatih sih 6 bulan yang lalu saya pantau berarti memang jauh rentang waktu ininya dengan ada turnamen. dengan ada turnamen. Uji coba banyak juga. Tapi kita juga mau tahu nih, kalau untuk dukungan dari pemerintahnya seperti apa nih terhadap Wah, sepak bola perempuan? ini yang paling berat sebenarnya ini. Ya saya nunggu aja nih, pemainnya ini. Ini boleh digas nggak ini? Enggak ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan demi kebaikan Oh, iya, daerah siap, kita siap. juga ini. Tapi nanti kalau agak ribet nanti tinggal sensor aja sih. nanti kita cut Iya. kalau bahaya. Santai-santai. Kalau untuk pemerintah, alhamdulillah untuk saat ini udah ada yang dukung, ada masukan dari gubernur sama wakil gubernur udah masuk. Sebenarnya dia belum tahu aja sepak bola putri itu ada apa enggak. Tapi sekarang udah dikasih tahu di media sosial, kita kasih tahu, Pak ini ada tim putri di Padang, di Sumbar. Saya mau nama Sumbar ini Pak, tolong bantu ini. Tapi alhamdulillah pemerintah Sumatera Barat Temple mungkin udah ada. Udah support berarti ya. Udah support. Tapi Tapi lirik gitu ya. supportnya udah.
tapi dananya belum ini, belum Insya menyeluruh Allah ya. on the way, gitu. Yang penting udah diperhatikan aja dulu. Dia udah tahu gitu. Nah, kita memperkenalkan aja dulu. Step by stepnya kan udah Step by dijalani. step, iya. Nah, kalau yang pergi ke Bengkulu kemarin itu kan resmi itu ya, Maya. Resmi ya. Nah, itu sudah dilepas sama daerah atau gimana tuh? Mana ya? Sebenarnya udah dari lepas, tapi mungkin ada di hari H itu kemarin ada pelepasan. Ah, Apa oh, berarti ada ada seremonial. pelepasan seremonial. Tapi untuk di hari H-nya ada pelepasan dari Bapak Ketua ASWI Sumatera Barat. Dia yang melepas untuk kepergian kemarin itu. Tapi kalau untuk Pemper mungkin belum ada. Belum sempat hadir. Belum sempat hadir ya, belum sempat hadir ya. Karena Belum sempat hadir. banyak kesibukan lain. mungkin, Kesibukan kan, lain, bapak-bapak ya. gitu. Tapi insya Allah perhatiannya ke depan akan semakin ada itu ya. Ya, mudah-mudahan melalui channel podcast Yajo ini Pak Gup, Pak Wagub, perhatikan juga lah untuk sepak bola wanita ya. Seperti yang sudah sampaikan, udah dilirik, tinggal support karena dukungan itu penting untuk Penting, mendukung prestasi ya. Nggak ada Apalagi di dukungan nggak ada prestasi. Iya. apa persiapan ini U17 ya? Iya, U17 persiapan. dari usia Untuk muda. turnamen antar ASBWI se-Indonesia. se-Indonesia. Ini Kita mewakili Sumbar itu. ya, ini kan luar biasa turnamennya. Iya. Bukan Udah apa- nasional, skopnya udah Iya, nasional lagi, bukan daerah. Bukan fun game ini kan. Iya. Nah, coach, di sini juga ada pemain, salah satu pemainnya. Nanti kita ajak juga Dunsana Podcast Yajo untuk kita ajak podcast nanti. Ngasih bocoran host ya. Nggak apa-apa, jadi biar jadi penasaran juga penonton kita nih, Ran. Oke. Siapa nih pemainnya katanya kan? Ini kan tim putri. Iya. Biasanya tim putra aja kadang mau pergi jauh-jauh itu Izin ya? izin Izin dengan keluarga ya? orang tua. Apalagi ini tim putri gitu kan. Nah, yang terjadi di tim coach sendiri gimana coach? Apakah orang tua itu support atau mungkin ada yang setengah-setengah atau mungkin ada yang tidak sama sekali. Tapi anaknya mau gitu. Ya. Kemarin waktu kalau jadi nih yang U17 pergi, mungkin saya udah 2 kali bawa tim putri ke nasional. Untuk tahun sebelum-sebelumnya emang orang tua itu emang mendukung sekali. Berarti semua orang tua. mendukung. Tapi nggak tahu juga untuk U17 ini kemungkinan besar dukung orang tua juga ada. Tapi diharapkan seperti Diharapkan itu ya. juga ada. Tapi tunggu dulu, yang sebelumnya coach berangkat itu ada rentang usia juga nggak? Itu U17 juga. 17 juga, tapi semua support. Semua support. Tapi ini kemarin waktu pergi U17 yang di Bandung, yang Piala Menpora itu kan U17, itu anak-anak Sumbar semua. Ada beberapa orang tua nggak yakin ini. Siapa sih pelatihnya? Ya. Saya datang ke rumah. Lihat ini yakin nih pelatihnya segini. Soalnya kalau pelatih sepak bola tuh kalau orang tua yang putri identiknya orang tua. Iya, orang iya. pelatihnya Jadi pasti Iya. orang-orang mindsetnya itu kayak nonton liga-liga gitu ya. Iya. Ada tua semua pelatihnya. pelatihnya gitu. orang tua semua. Jadi pas datang ke rumah benar nih pelatihnya. Ya masih muda, ganteng lagi gitu kan. Ganteng lagi gitu ya. Aduh kebangetan deh. Ini Mau anak saya kemana lagi? jangan-jangan mau komen bola ini kan gitu kan. Ya, Tapi wajar juga lah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Mudah-mudahan besok ke depannya yang U17 kita persiapkan ini semua orang tua, semua Mendukung, instansi ya. mendukung semua. Nah, tapi gini kok ini coach. Kita mau nih coach menghimbau nih untuk kan terkadang banyak nih potensi-potensi yang ada di daerah lain, bukan hanya di Pariaman ataupun dimanapun yang tidak dapat SSB atau yang tidak mendapatkan pembinaan, tapi dia memiliki hobi gitu. Kira-kira nih gimana nih cara mengatasinya coach? gimana? Kemarin bisa bergabung. Menyalurkannya kan. Iya. Kemarin ada beberapa tim. Kalau di Padang itu ada misalnya SSB ini pasti ada 1 atau 2 orang perempuan. Itu sangat menguntungkan untuk kami sebagai pelatih putri. Tapi kalau sebaiknya SSB itu satu tim bikin. Satu tim ya. Nah, bisa dicari lawan dicoba, lawan tanding, kita bikin turnamennya. Tapi kalau untuk di luar daerah mungkin nggak terpantaunya gara-gara itu. Kadang pelatih atau miskomunikasi. Kadang-kadang ini saya sebagai pelatih ASWI Sumatera Barat
Ada yang dukung, ada yang enggak. Iya, benar-benar. Ya, soalnya pasti tantangan di Putri ini banyak Ada- lah. ada Banyak pro dan faktor-faktornya kontra. banyak. Iya. Pro dan kontra banyak. Faktor ininya banyak sekali. Banyak. Tapi kalau seandainya ada pemain di luar sana selain Padang Pariaman, kasih tahu nggak apa-apa. Dan nanti Kita tes kita dulu. cantumkan nih nomor coachnya. Maksudnya mau tahu Siap. pemain itu dia Main suka menyalurkan bola. bakat, ya? Cuman di kampungnya atau di daerahnya itu nggak ada Memang nggak SSB, ada. nggak ada apa. Nanti nomor coach Bayu kita cantumkan ya. Jadi adik-adik yang Mas punya- Bayu bilang. ya Mas Mas Bayu nama Panggilan berarti di akrabnya. lapangannya Mas ya. Iya, Mas panggilannya Bayu. Mas. Enggak coach ya. Enggak. Coach. Oke. Mas Bayu. Nanti nomor beliau kita tampilkan. Nah, adik-adik yang punya bakat dan minat di sepak bola, pengen tanya-tanya ya coach ya. Bisa langsung ke ahlinya. Untuk lisensi nih coach. Putra dan putri beda atau sama? Sama. Sama ya. Kalau lisensi sekarang saya C. Mhm. Kemarin dengarnya sama pelatih Putri C, Putra C sama aja. Sama aja. Kita kan pakai kalau dari atas PSSI kita pakai filosofi sepak bola Indonesia yang itu 4-3-3. Sama sih. Villanesia. Villanesia, ya, Villanesia ya. Secara taktik nih coach, gimana nih? Apakah lebih susah mana nih antara putra dengan putri? Aduh, kalau pertanyaan itu memang teknik taktik itu memang susah di Putri. Mungkin ada cerita yang menarik, ada hal Yang lucu mungkin yang bisa mungkin ya, diceritakan. lucu, mengesalkan mungkin. Misalkan. Kalau seandainya kemarin ada cerita kita latihan, habis latihan kita bilang awal-awal ini bukan yang U17 ini. Kalau U17 ini memang udah tahu Udah pemain ya? Udah biasa ya. kita poles sedikit aja. Tapi kalau yang dulu-dulu sebelum U17 saya megang tim Putri itu pegang latihan-latihan. Saya bilang passing dari sini passing ke A, B passing ke C, C passing ke D, passing lagi ke sini. Saya bunyikan fluid, prit. Diam semua. Ngomong ya? Ngomong dia kan diam. Loh, kok nggak passing? Saya tanya, passing itu passing tahu? Tahu. Yaudah jalan. Ini fluid lagi, prit. Diam lagi kan Bang. Jadi, loh, passing tahu nggak nih orang? Nah, saya bilang kalau passing itu opor gitu ya. Atau jangan-jangan handball masih ais gitu. Ais ya. Ais kan? Ais. Passing kan nggak tahu dia Bang, Jangan-jangan- passing aja. Apalagi gimana dribble. Iya, Dribble kan mengiring bola itu. Tapi kalau bahasa Minangnya apa itu nggak tahu saya. Ara. Marah. Ara. Menggoreng sih mah aja. Menggoreng seorang tuh mah oper-oper lah ya. Ya itu yang susah, Passing Bang. ya, passing. Nama-nama itu. Tapi kalau Istilah-istilah bolanya dia nggak tahu, emang awam kan. Tapi kalau untuk yang baru-baru, yang lama-lama udah paham. Tapi untuk yang baru-baru ini susah. Nah, pas latihan fisik gimana? Aduh, kalau latihan fisik itu ini kalau latihan fisik pengalaman saya ya Bang. Awal latihan fisik, saya kan nggak pernah kasih tahu. Hari ini kalau latihan fisik, hari ini kalau latihan fisik, kan nggak pernah. Ya, Saya pernah latihan fisik itu passing dulu, passing kontrol, tapi saya identitasnya saya tinggikan, passing sprint. Nanti saya jauhkan lagi passing sprint. Jadi mereka nggak tahu. Saya suruh lari keliling lapangan, terus. Udah masuk 7 menit ke 8 menit itu alasannya banyak. Saya halangan. Sakit pinggang. Iya. Mata ada kunang-kunang. Waduh. Padahal sebenarnya itu kan malas aja. Iya. Nggak apa namanya, bukan nggak ada tenaga lagi kan. Mungkin kalau coach ke belum lapangan terbiasa. enggak, coach ini kalau ke lapangan harus pakai parfum yang lebih wangi lagi gitu kan, biar lebih lebih berbunga-bunga semangat mereka kan. Saya pakai skincare saya. Woi. Iya. Bisa ini ya, bisa sharing-sharing nanti. Iya. Tapi itu mungkin bisa jadi salah satu biar makin dekat. Nah, kan? Iya, soalnya kan kalau pendekatan itu kan beda-beda. Betul. Ada anak ini loh, kamu pakai skincare nggak? Saya pakai skincare loh. Enggak, itu maksudnya
bukan ini jadi lelucon ya, mungkin itu bisa salah satu jalan masuk Iya, masuk ini ke, ya, masuk ke anak itu. dunianya ini wanita perempuan kan. Lagian skincare kan bukan hanya untuk wanita aja sekarang. Ini gila. Jangan kaget Ya juga. boleh kalau ada sponsor skincare yang mau masuk ke kita. Boleh. Oke, Nusana Podcast Yajo, bagi Nusana Podcast Yajo yang di lokasinya di rumahnya sendiri, mungkin ada remaja-remaja putri yang punya potensi, juga boleh nih. Ya. Boleh di komen nanti kita bantu hubungkan dengan Mas Bayu atau ke nomornya Mas Bayu nanti. Kita boleh juga ya di Boleh, siap. ASBWI apa? Sumatera Sumatera Barat di Instagram. Zaman sekarang kan sebenarnya nggak susah cari Iya, nggak susah sih. di media sosial banyak. Nih, apalagi nih Ran yang perlu kita tanya nih sama Mas Bayu. Gimana nih coach? Di dalam sepak bola itu kan biasanya itu antara coach dengan player itu atau dengan pemain itu kan nggak selalu sejalan nih. Tiba-tiba di perempuan ada nggak yang tiba-tiba tuh nentang omongan coach atau susah diatur atau gimana? Ada nggak? Kalau Pernah nunjukkan langsung gitu. Atau- kalau nentang nggak ada ya, tapi pas di lapangan, pas pertandingan itu ada miskomunikasi aja. Saya bilang jangan terlalu banyak sama bola, dia makin banyak sama bola. Oh, jadi ada juga sisi egois. Ada. Kalau seandainya muncul ada. Kadang-kadang saya teriak-teriak di luar, nggak dengar sama dia. Padahal dia dengar, tapi nggak pura-pura nggak dengar aja. Instruksinya jalan bola passing. Tapi Kalau ini ada nggak? Coach? Biasanya kan kalau pemain kalau pemain bola wanita itu biasanya yang megang bola sana aja semuanya tuh. Ya Nggak ada yang buka ruang gitu. Tapi kalau yang ini udah paham kalau mereka, U17 itu udah paham. udah paham ya buka Kemarin ruang, kan ya. sebenarnya saya buka aja di sini. Waktu sebelum kita pergi ke Bengkulu itu, Bang. Bengkulu itu kita latihan 1 bulan kurang itu kita latihan defense. Latihan bertahan. Pertahanan ya. Jadi bertahan 4 orang belakang, saya kan main 4-3. 3-3. Jadi 4 belakang, 2 gelandang bertahan saya bikin. Jadi yang saya koreksi itu nggak ada striker saya koreksi. Yang saya koreksi itu pemain belakang sama gelandang bertahan 2. Itu yang saya koreksi sebenarnya. Tapi kalau kita cari lawan yang bagus, emang bagus di sana. Lebih menguji pertahanan. Lebih gitu ya. menguji pertahanan, itu yang saya minta. Tapi kalau striker nggak cetak gol nggak masalah sama saya. Yang penting defense-nya dulu ya. Yang penting defense-nya. Tapi anak-anak kan nggak tahu. Ya. Tapi alhamdulillah latihan kemarin udah berjalan lancar. Saya bilang awalnya 1 minggu latihan itu latihan dapat bola tenang depan. Tapi sekarang pas latihan siapa yang megang bola, pemain belakang 4 orang, kalau dapat bola ditendang ke depan push up 5. Oh gitu. Ya. Kasih punishment. Punishment. Dikasih hukuman. Jadi alhamdulillah dapat bola dia tenang belakang. Di press sama orang dia tenang aja. Nah, itu yang saya mau kan. Alhamdulillah. Udah ada penampakan. Menyikapi pertanyaan Bang Fajri di awal tadi, pertanyaan yang panas tadi nih. Setiap coach kan punya starting line up tuh. Iya. Ketika nih starting line up nih pernah nggak menemukan di situasi yang harusnya menjadi starter tiba-tiba berhalangan tadi? Pernah nggak sih menemui situasi kayak gitu? Padahal pernah. atau itu pemain kunci misalnya. Iya, itu. Gimana cara menyikapinya itu? Kemarin waktu ini pengalaman yang di 2009 ya Bang ya. Ya. Waktu di Bandung itu kita pakai formasi yang 4-3. Pas kita main pertama kita satu grup dengan Kalteng Putri, Semen Padang Putih yang saya bawa kemarin yang 2019, NTT dan NTB. Kita main pertama kalah 7-0. 7-0. Jadi main kedua kalah 3-0 lawan NTB. NTT ini saya butuh pemain yang bagus. Udah saya daftarkan, akhirnya ada beberapa pemain inti yang saya pasukan itu 6 orang yang halangan. 6 orang Bang. Setengah. Saya sebenarnya kalau kalah ya nggak apa-apa lah. Kalau menang ya alhamdulillah. Tapi tinggal 5. Jadi saya bikin yang halangan itu yang kata Bang cerita tadi itu emang 6 orang yang halangan Bang. Jadi gimana ya? Saya masukkanlah yang main yang agak-agak kurang, maksudnya yang nggak inti lah gitu. Saya masukkan. Alhamdulillah Malah menang. Malah draw. Oh, draw. Lumayan ya daripada kalah. Dapat poin. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itunya. Santi bisa main bola? Mau diikutin main bola?
Alhamdulillah berjalan sih. Tapi pengalamannya memang luar biasa itu. Jadi untuk pengalaman aja untuk kedepannya sebelum pertandingan. Tapi habis pulang dari situ bang, kita latihan ini. Saya ada data. Anak ini tanggal sekian nih. Oh, luar biasa. Berat luar kesini biasa. ya. Pelatih Tapi tim untuk putrinya. U17 ini belum ada. Belum ada, saya tanya satu persatu belum ada. Enggak, itu apa itu memang ini kan memang Siklus bulanan. bagus itu yang dilakukan oleh coach. Tapi kan mereka ada yang nggak beraturan gitu. Ada, tapi kebanyakan aturan hanya beraturan bang. Ya, banyak yang beraturan, Nah, ya. Tapi Setidaknya kalau U17 gambaran ini belum ada, tanggalnya udah ya, kelihatan gambaran gitu ya. tanggalnya. Misalnya tanggal 27 Iya. anak ini, tapi nggak tanggal 27 dia nggak ini, tanggal 29 jadinya. Kesulitan yang paling mendasar sih bagi coach antara ngelatih putri dengan putra yang paling mendasar apa sih? Apa ya? Kalau mendasar nggak ada kayaknya bang. Tapi Nggak yang ada. cuman yang itu aja kan. Ya, halangan tadi menjadi Ya, kendala ya. kendalanya aja. Tapi kalau untuk lumrahnya perempuan ya, ininya itu aja aja. yang membedakan. kalau saya tipikalnya melatih sama aja bang. Sama aja. Putra putri sama aja. Yang salah saya marah. Kalau salah passing ya hukum. Ya sprint. Soalnya kalau nggak sprint ya tergantung dia mau jadi pemain bola atau enggak, itu aja. Nah, ini coach kalau dari coach sendiri yang paling dibutuhkan oleh sepak bola putri apa? Walaupun saya sudah tahu sih jawabannya itu kan. Support. Ya, support itu dari semua pihak ya. support dari semua pihak. Terutama Eh, ya yang para pemangku kebijakan lah itu. yang Pemangku pemangku kebijakan kebijakan. pasti itu. Kami itu ada, tapi jangan maksudnya saya sebagai pelatih itu bang, sebagai anak daerah saya cuman bisa berbuat seperti ini. Kalau seandainya saya punya lisensi ini, saya butuh ini, Butuh lahannya. lahannya. gitu ya. Saya udah dapat lahannya ini putri. Jadi saya dapat lahannya putri. Tolong dukung saya. Walaupun ini kecil, tapi kan nggak mungkin kalau padi ditanam sekarang besoknya tumbuh, nggak mungkin. Nah, kita ini proyeknya kan untuk jangka panjang. Jangka panjang. Nah, sepak bola putri bahkan bukan hanya PR-nya ASBWI aja. Ya, udah. Timnas sekelas timnas saja. Timnas saja mungkin begitu, susah gampang, jadi pemain iya. gitu ya, karena memang ada liga putri gitu. Liga putri memang nggak ada. Apalagi di daerah gitu kan. Saya mintanya ada kompetisi di Sumatera Barat juga ada. Kayak pertama dukungan semua pihak, terutama mungkin pemerintah ya. Nah, pemerintah, Kedua kompetisi. kompetisi harus ada. Kompetisi, ya. Baik itu walaupun ini sebenarnya saya nggak mencap satu cabur itu salah ya bang. Tapi saya maunya pilih-pilih. Kalau di bola, sepak bola, ya sepak bola. Kalau di futsal ya futsal. Jangan pindah jangan. lagi ke bola. Hmm. Soalnya kalau nanti saya nih butuh nih, ini bagus nih anak jadi gelandang nih, bagus nih. Kayaknya dia futsal, bentrok nih tandingnya. Iya. Misalnya Linus nih, Iya, saya di ASW ini, saya kan butuh dia, Iya. tapi dia milihin itu sih. Jadi di ASBWI udah ada yang futsalnya juga atau belum? Atau Nggak masih ada. sepak Belum bola? ada, aja? masih sepak bola. Iya. Tapi ini hal menarik nih. Ketika saya pribadi aja lah, kalau kita di dalam kompetisi itu, menjelang kompetisi itu, kita mau turun ke lapangan ini kan biasanya gaya rambut ini berubah kalau kita yang laki-laki nih. Yang perempuan gimana? Apakah make upnya juga tebal gitu kan? Menarik juga untuk Gaya dibahas. rambut ya. Iya, gaya Perempuan rambut. kan Iya. Yang mulai dari kadang kan banyak yang pakai banyak jilbab. ada aksesori. Ah. Gimana nih kalau Iya, gitu kan. stylenya? Ah, gitu kan? stylenya gimana? Kalau untuk ini, kalau seandainya anak yang saya panggil itu memang rambutnya pendek kayak apa. Tapi kalau udah masuk, memang sebelum masuk dia udah pendek juga. Ya. Masuk nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia panjang, dia masuk, ini panjang nih bang, masuk dia. Dua hari sudah itu dipotongnya, saya usir. Kalau saya pribadi, tapi kalau pelatih lain nggak tahu saya. Soalnya dia feminim nih, masa gara-gara sepak ini, bola, nanti orang tuanya bilang, Kayak berubah ya. gara-gara sepak bola anak saya Padahal nggak harus pendek. juga. Padahal nggak harus juga. Rambut cat biasa. Ya. Tapi sekarang anak-anak udah pandai gaya, style, pakai ini apa namanya? Mindset.
Bukan apa namanya? Bang? Oh, hand apa hand Iya. band apa Stepping, Tapping, apa itu ya, stepping. kayak BP Ya, tapping. Tapping, Tapping. ya, pakai itu ya. Asal jangan ke sini jatuh. Udah skip kepala ya dia. Mau perang gitu. Oke. Tapi secara make upnya nggak terlalu berlebihan mereka di lapangan. Kadang ada tuh yang mau parfum dulu, lipstiknya mungkin ditebelin mungkin gitu loh. Ada Atau juga. enggak? Ada juga Ada kan? juga, Cari Pak. sensasi kan? Secarinya ada juga. Tapi untuk di ini nggak kelebihan juga sih. Tapi kalau memang Sah-sah aja. sah-sah aja. Tapi kalau make upnya tebal nggak ada. Itu saja. Jadi kalau untuk lip wajar, Ya. merah-merah dikit lah. Oke. Nah, kalau di Sumatera Barat sendiri ini, Coach, udah ada nggak pelatih yang setahu Coach kan ini dunia pelatih kan, yang putri juga gitu. Udah ada nggak yang putri yang jadi pelatih? Mungkin belum ya. Putri yang jadi Yang jadi pelatih sepak bola pelatih. putri. Ada Ada ya. ada di UMP. Ya, Oh, UMP. dosen berarti. Dosen dia dosen, dia pelatih putri juga. PS UMP putri juga ada. Oh. Atau berarti ada cari-cari pemain dari universitas juga berarti. Kalau U17 saya ambil, tapi kalau nggak Tergantung kebanyakan nggak 17 ya Bang Iya. kalau kuliah. kuliah, Kuliah. tergantung kebutuhan Ya, ini ya. kalau mungkin kayak untuk PON besok insya Allah kita jadi, kita mungkin cari pemain dari sana. PON yang Sumut ya, yang Sumut dekat Aceh. Ya, Sumut Aceh. Aceh ya. Tapi kalau nggak salahnya kalau Sumut Aceh ini Aceh mungkin nggak ngizinin kalau mainnya sepak bola putri di Aceh. Di Aceh. Oh, gitu. ya, ya. Paham, karena, Kita aturan daerahnya ya. aturan daerahnya. masing-masing Mungkin ya. di Medan ya, di Sumut ya Di Bang. Sumut. Sumut. ya. Tapi kan itu udah termasuk di salah satu list cabornya yang akan Iya. bermain kan. Dipermainkan Kalau ada. Porprov sendiri gimana Gus? Udah ada gambaran terdengar mungkin nanti Kalau untuk Poprov mungkin kemarin Bapak Ketua ASWI Pak Rustam Effendi bilang Poprov ini jadi katanya. Tapi kita mungkin eksibisi aja. oh berarti sepak bola Satu putri wilayah. masuknya Eksibisi. berarti Iya. nggak pakai medali ya. Nggak pakai medali, Tapi tapi itu kita udah dulu udah bagus itu sebenarnya kalau udah naik ke Porprov Iya. berarti udah ada kemajuan nih Ada kemajuan. dari pemangku pengambil keputusan kebijakan atau terserah apa istilahnya itu ya. Kok ngomongnya ke sana mulu? Aku jadi. Nah, itu kan kita motivasi juga. Ya, benar, kita benar. memotivasi. Bahwa sepak bola ini kan nggak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ya seperti yang disampaikan oleh coach Unyang, Ya, antara sepak bola dengan media itu harus saling Iya. berhubungan. Karena sepak bola tanpa media seperti gulai tanpa garam gitu, nggak ada rasanya. Jadi Hambar gitu. hambar gitu. ya. Jadi Ada- untunglah adanya channel podcast Yeju ini bisa mengembangkan dan juga menginspirasi. terima kasih banyak. Sombong ya. saya beruntung ini Bang dipanggil podcast ini. Saya menawarkan diri loh. Ya, Jadi- menawarkan diri deh. Ya, saya menawarkan diri. Soalnya dengan podcast Ajo ini mungkin insya Allah orang-orang yang di atas sana terbuka lah hatinya untuk ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Saya prinsip saya gini Bang. Saya nggak mau kebangun itu sendiri. Jadi saya kalau bangun itu ya saya kan orang bilang kalau bahasa Minang itu orang lalu makanan orang jago. Bukan orang jago. Nah, jadi orang tuh udah tidur, itu kita ambil, kita makan. Terus kapan dia lapar, kenyang gitu kan? Iya. Jadi kalau dia tidur, kita Ajak, bangunkan, ajak. kita ajak makan. Saya buat orangnya gitu. Maksudnya kalau sepak bola putri ini kalau saya aja yang keras, Ya. nggak bisa jadi. Nggak akan ada artinya Nggak ya. ada artinya. Makanya saya untuk partisipasi putri, bapak-bapak atau ibu-ibu, ya bantu saya untuk sepak bola perkemahan sepak bola putri ini. Ya, yuk Kalau SSB yang ada pun kalau membuat yang putrinya juga sangat di ini kan itu. Nah, sangat Kita ajak ini SSB buat juga lah SSB yang putrinya. Karena ternyata memang sudah ada nih. Sudah ada. Yang terakhir kita lihat AFF kemarin yang timnas timnas putri. Nah, Nah, itu kan ya kita syukuri lah kalau dapat posisi 4 kan. posisi 4 itu kan susah ngambilnya. Iya, Bang. susah. Soalnya kompetisi di Nggak ada. liga nggak ada di Nggak ada. Indonesia. Benar. Gimana cara ngambil pemainnya? Kalau mengambil pemain dicabut-cabut ya Itu udah itulah contohnya gitu. satu prospek yang luar biasa juga ya. Udah
Ya minimal di Porprov tampil lah, ada Porprov dibuka adalah cabang. tampil gitu, Itu ya. kita harapkan sekali ini untuk Koni Sumbar ya kan. Nah, Koni Sumbar sudah baru ya sekarang. Kita harap sekali. Secara global nih target coach apa nih untuk tim U17 sekarang? Ini kalau saya pribadi saya mungkin U17 ini persiapan untuk prapon. Tapi untuk prapon ini saya maunya memang U17 ini yang naik. Nanti tambah dengan senior yang bagus-bagus. Nanti kita selipkan senior yang bagus-bagus. Soalnya saya potong berapa generasi itu? 5 generasi atau 3 generasi itu saya potong. Soalnya 17 ini yang besok yang bakal naikkan nama Sumatera Barat. Saya kumpulkan, saya kasih latihan, habis latihan ya apapun turnamennya di Sumatera Barat tim ini saya ngambil. Oh berarti U17 itu Prospeknya ke depan. praponnya tuh masih akan terpakai. Akan terpakai. Ya, berarti itu dasar pemilihannya kenapa U17 ini yang terus diasah gitu ya. Saya. Oke. Tapi kalau U17 ini nggak semua U17, ada U15, ada U14. Dari usianya masih Usianya, ada yang panjang gitu ya. Panjang. Saya potong satu generasi. Yang paling muda usia berapa nih? Di U17 ini. Yang paling muda itu kemarin yang saya bawa ke Muko Bengkulu. Bengkulu. 12. 12. Aduh. SD kalau nggak salah dia bawa. Masih Kelas bisa 6 SD berarti ya. Kelas 6 SD, tapi dia tinggi. Di fisiknya udah ini ya. Udah fisiknya tinggi. Itu masuk starting line up atau di mana? Main pertama Masuk starting line up. Ya, Posisi? striker. Striker. Iya. Padahal itu Makanya masih ada U15, 16 malah itu bisa dua tim lagi itu. Makanya pelatih yang kemarin bilang ini pelatih gila. Ya saya gila, kalau nggak gila ngapain saya main ke sepak bola. Putri lagi. Di usia 12. Ya 11 ya. Soalnya memang saya lihat di sepak bola putri itu memang kurang peminatnya. Makanya kalau udah ada yang minat ya saya ambil. Enggak, kalau saya menurut saya enggak kurang peminat, bukan kurang peminat. Kurang pembinaan. Kurang pembinaan dan kurang informasi aja, kurang wadah. Kurang iya. wadahnya. Kalau minat saya rasa Mungkin banyak. Ya? putri-putri ini pasti udah banyak nih yang Mungkin suka-suka sepak bola kan, apalagi sekarang nih lihat Ya. dari pemain nonton, saya sering ada yang suka bola. Ya karenanya tidak adanya kompetisi, tidak adanya pembinaan. Jadi para pemain sepak bola putri itu menyalurkan hobinya untuk jadi kemana? selebgram ya kan. Iya, karena dia nggak tahu mau ngapain lagi kompetisi, nggak ada jenjang karirnya, nggak ada. Iya, Tentu nggak jelas aja. nggak jelas ya. gitu kan. Padahal dengan salah satu ada pemain dari Indonesia yang di Jepang saya katakan. Ya, Zara ya, Zara. Udah sampai di Jepang gitu kan. Kan udah sebuah prestasi nih. Nah, mudah-mudahan bukan hanya pemerintah Sumatera Barat aja, tapi untuk Indonesia perhatikanlah untuk sepak bola wanita kan. Betul. Kita berharap mana tahu ada kompetisi Liga 1 Women gitu kan. Iya. Karena Syaratnya gitu ya. Iya, udah ada lagi, di ya. beberapa negara kan udah melaksanakan. Mau mereka mainnya berbondong-bondong kayak apa nanti lah dipikirkan kan. Itu bertahap kan. Kalau untuk informasi bang kemarin yang kata abang kemarin bulan Juni saya dapat tawaran dari Kedubes ke Australia. Kedubes Australia itu mau coaching klinik ke 2 wilayah. Kabarnya gitu. Saya dapat nomor dia dapat nomor saya dari nggak tahu saya kan. Jadi dia dapat nomor, dia telepon, dia minta coaching klinik ke beberapa 2 wilayah di Indonesia. Yang wilayah ditunjuk itu Jakarta sama Padang. Oh, Kita dapat 1. jadi itu kesempatan Jadi berharga sekali itu ya. kemarin awalnya tanggal 6 Juni kemarin mulainya. Kiranya ada teknis-teknis yang lain nggak jadi. Tapi kalau maksudnya kok nggak jadi, berarti saya bohong. Tapi saya bisa dibilang tidak bohongnya karena bola Australia dia udah datang ke sini. Bolanya udah datang. Jadi katanya kemarin dia bawa pemain timnas Australia itu 2 orang sama jajarannya. Totalnya 10 orang Australia ke sini. Dia mau memperkenalkan sepak bola putri itu kayak gini. Nah, jadi udah 2 hari mau berangkat ke sini batal. Nggak tahu lah saya masalahnya apa. Tapi bola dan kerancangnya udah ada. Udah datang ini. Udah datang bola sama ininya, sama keranjang bolanya. Mudah-mudahan lah setelah ini
ada lagi lah kerjasama baik itu melalui PSSI ya kan, Ya. pun dari pihak-pihak lain. Ya pasti untuk kemajuan sepak bola putri khususnya Sumatera Barat ya, daerah kita sendiri. Dan ya podcast Yajo juga berharap nih Dusun Anak Podcast Yajo yang menonton episode kita ini ya, kalau ada di sekitar wilayahnya, sekitar rumahnya yang punya potensi putri nih di sepak bola, ya udah motivasi, jangan dilarang gitu kan. Iya, jangan dilarang. Karena masih ada ya kita nggak bisa menyalahkan juga karena di masyarakat kita kan Masih tabu. pola pikir kan masih beda-beda. Nah, masih menganggap sepak bola itu olahraga laki-laki gitu. Iya. Padahal kan sekarang karate pun Putri juga. ada putri gitu. Voli apa lagi? Bela diri lagi gitu kan. Voli. Voli. Tapi menarik juga nanti nih. Kita akan kalau kita kan sekarang nih ngobrol sama coachnya nih. Kalau gimana kalau kita bikin dengan pemain juga sekaligus Nanti orang tuanya sekalian. Kita ajak podcast juga pemain ASBWI Putri Sumatera Barat nih. Ya. Kalau bisa dengan orang Dengan orang tuanya. tuanya. Ah. Nanti kita hadirkan nanti di dalam podcast aja. Kira-kira gimana sih tanggapan orang tuanya gitu. Ya. Biar lebih ada motivasi lah untuk para ini. Ya. Para Orang tua pemain. lain ya. Orang tua dan pemain. Tapi gini Bang, saya pesan juga untuk orang tua ya. Kalau orang tua itu misalnya sepak bola ini tidak menjamin untuk menjadi pemain bola timnas. Untuk Ya, pemain benar. timnas, saya nggak menjamin. Mm-mm. Jadi saya cari jalannya, kalau rezekinya di sana, alhamdulillah. Kalau seandainya kalau tidak jadi pemain atau gimana, fisik kita udah Mm-mm. terlatih untuk si anak kalau mau jadi masuk tentara, polisi, angkatan, itu fisiknya udah ini. Yang paling penting itu dia punya pengalaman dulu. Pengalaman dulu. Pengalaman itu dulu. dia. Dia nanti Kalau- cerita ke anak-anaknya, Ya, betul. cucunya, saya ini pemain bola dulu loh. Bahkan dia tahu kan offside itu seperti apa gitu. Itu udah poin sebenarnya. Tetap ada positifnya walaupun Ya, ya, ya. mungkin, tapi kalau menurut saya pun jenjang untuk sampai ke timnas ya tergantung balik ke pemainnya juga. Kalau Ya. dia punya talenta saya rasa masih bisa, soalnya masih minim kan pemain bola wanita di Indonesia ini masih Ya minim. enggak, antara persaingannya juga nggak terlalu Ya, berat belum seperti terlalu berat seperti putra. Putra gitu. Ya, Kita balik yakin lagi gitu. ke daerah, Ah. kalau daerah bisa membuatkan kompetisi yang bagus ya Bisa balik lagi ke Saya daerah yakin, itu. bahwa untuk ke depan atau 5 tahun atau 4 tahun ke depan pemain Sumbar ini ada dipanggil, Pak. Ya. Saya yakin itu. Soalnya ya kita sama-sama baru terjun di dunia sepak bola. Artinya Putri belum kan. ada yang Belum ada yang terlalu tinggi, ya, masih sama rata aja. betul kan? Kualitasnya sama rata. Iya. Oke, ya harapan podcast Yajo, ya Ren ya, kita mendukung nih apa yang dilakukan oleh Coach Bayu. Semoga apa yang beliau rencanakan, apa yang beliau harapkan itu terwujud di tim sepak bola putri Sumatera Barat. Nah, kita terima kasih nih Ren, Coach Bayu dari Padang nih datang ke Pariaman. Karena udah datang dari Padang, coba dulu coach. Oke. Diteguh dulu coach kopinya, terus ceritakan Kita gimana nih rasanya di nikmati kopi di dulu bukan nih, keringan Mas. biasa. Ini air saya udah habis ya. Gimana rasanya coach? Mantap. Mantap ya. Lumayan dapat promo. Iya. Oke, kita terima kasih juga sama Bukan Angkringan Biasa di tempat baru ya, bukan yang di Simpang Ale Gelombang lagi. Dan juga kita berterima kasih kepada Madani Tour cabang Padang, yang mau berangkat haji dan umroh, baik itu haji reguler ataupun haji khusus, bisa mendaftar nanti di bawah di nomornya. Oke, terima kasih. Oke, Nusana Podcast Yajo, terima kasih sudah menonton segmen ini. Setelah ini kita akan ada episode dengan pemain dan orang tuanya, pemain putri ya dari Pariaman asli Malang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.